Bencana nasional pun ditetapkan setelah 1 hari pasca bencana tsunami. Dunia memeluk erat kami. Ada rasa bahwa Indonesia berdiri untuk Aceh. Tapi hari ini apa? Banjir dan longsor 2025 ini membuka kembali luka yang sudah kami sembuhkan. Tapi justru jauh lebih kejam dan lebih menyakitkan. Kelaparan, keadaan yang begitu mencekam, gelap gulita, kacau, sunyi dari suara bantuan. Berbeda sekali dengan ucapan pemerintah yang hanya bilang mencekam itu hanya di sosial media aja. Padahal mereka datang ke lokasi yang tidak begitu terdampak dari banjir. Berkeliling sambil dilindungi kamera, rombongan yang banyak, dan pencitraan sana sini. Mereka tak pernah melihat tempat di mana mayat masih ditutup dengan terpal. Tempat ibu-ibu menyuapi anak-anaknya dengan air banjir, dengan air lumpur, karena nggak ada susu dan nggak ada makanan dan minuman. Anak-anak meninggal kelaparan, sedih menahan. Orang dewasa bertahan hidup dengan meminum air banjir. Bahkan kami dengar mereka menyampur bubuk teh dengan kopi ke dalam air banjir agar apa? Agar tidak bau. Beras yang dicuci dengan air lumpur kalau air berwarna putih jadi warna coklat karena bekas air banjir. Satu pisang dibelah menjadi 4 bukan karena hemat, tapi karena itu satu-satunya cara mereka untuk menipu agar tetap hidup. Yang berjalan 35 km demi segenggam beras yang bahkan tidak cukup untuk satu anak. Di tengah semua itu, pemerintah cuma bilang ini bukan bencana besar. Yang menyakitkan lagi adalah di lapangan. Korban membantu korban. Dulu warga bantu warga. Sekarang relawan pun menjadi korban. Karena apa? Kehabisan logistik, kehabisan tenaga, bahkan kehabisan harapan. Sementara negara status bencana nasional tidak ditetapkan sampai detik ini. Inilah luka terbesar rakyat Aceh. Tahu nggak? Kami tak pernah dianggap di negara ini. Seolah-olah kami hanya penting ketika ada proyek atau ketika suara kami dibutuhkan. Tapi ketika nyawa kami dipertaruhkan, kami seperti bayangan dan tak pernah dihitung. Pada akhirnya, kami bukan kecewa karena banjirnya, karena musibahnya, tapi karena kecewa sebab kami ditinggalkan di tanah kami sendiri, di negeri kami sendiri, dan di tengah bencana yang terus menelan nyawa. Seperti yang dituturkan oleh Ricky Srianda. Untuk kalian, Indonesia, rakyat